Saya pikir kampus itu adalah jalan pertama. Ya, maka dari itu saya harus mulainya di kampus. Kalau kita mulai di kampus, maka orang dari masa mudanya sebelum dia terbentuk total, karena kalau dia sudah menjadi arsitek mungkin dia sudah terbentuk. Tapi kalau dia di kampus istilahnya dia masih mentah. Nah kalau dari mentahnya dia sudah mulai kita trigger, ya kita memberikan sesuatu bahwa dia bisa mempunyai suatu cita-cita atau angan-angan bahwa dia itu juga bisa menjadi arsitek yang sukses, itu dia akan lebih mudah untuk menjadi jati dirinya. Ya, tapi kalau dia sudah selesai terus baru kemudian udah terlalu lama terus baru kita mau menggugah lagi, maka itu mungkin masanya sudah menjadi lewat. Jadi makanya saya mulainya di kampus ya, dan terutama di kampus itu adalah anak-anak muda. Ya saya sangat merasa bahwa anak muda itu sebenarnya kreativitasnya itu sangat-sangat tinggi. Ya, sehingga itu yang harus digugah, semangat mereka yang harus digugah, dan itu harus dimulai seawal mungkin. Saya kira kerjasama Kompas Gramedia dengan Pak Kosmas Gozali dan Biro Arsiteknya bukan pertama kali ini kita melakukan kerjasama dalam buku launching ini. Karena sebelumnya kita juga sudah punya event sayembara desain rumah untuk, memang kita dedikasikan sayembara ini khusus untuk mahasiswa, dan kita selalu digoda dari tahun ke tahun, kenapa kamu nggak bikin untuk arsitek, kenapa kamu nggak bikin untuk arsitek yang sudah profesional. Kita tetap stick dengan mahasiswa, karena di sanalah kita bisa menemukan bibit-bibit muda arsitek yang kemudian bisa memberikan warna baru bagi arsitektur Indonesia. Dan juri kita yang terakhir salah satunya adalah Pak Kosmas Gozali bersama nanti salah satu panelis ini, dan kami menemukan dalam proses itu diskusi berkaitan dengan bagaimana arsitektur Indonesia ke depan menjadi semakin krusial, bahwa kita harus melakukan sesuatu. Kita harus berbuat sesuatu supaya kemudian kita tidak dijajah oleh arsitek-arsitek asing yang kemudian melihat Indonesia sebagai sebuah potensi yang sangat besar, kemudian kita terpinggirkan dengan sendirinya secara pelan-pelan. Nah ini yang kemudian ya mau nggak mau terus saya ingin share sedikit ketika Pak Kosmas kemarin cerita bahwa sekarang Biro Arsiteknya juga sudah menerima CV dari, ada yang dari Spanyol, ada dari, ya itulah salah satu gelombang yang kemudian salah satu indikasi bahwa memang dunia luar itu sekarang melihat Indonesia, dan kalau kita memang hanya diem dan nggak ngapa-ngapain ya kita pasti akan terseret oleh arus itu. Dan kalau kita cermati lagi dalam publikasi buku-buku arsitektur di Indonesia yang terbit di Indonesia, kita melihat tips mendesain rumah mungil, 50 tips membangun taman dan sebagainya, itu mungkin ratusan atau bahkan ribuan judul. Tetapi satu buku induk yang kemudian membahas tuntas tentang seorang arsitek atau karya-karyanya itu yang basisnya adalah arsitek Indonesia nyaris nihil, nyaris nggak ada gitu. Sehingga kemudian Kompas Gramedia dan juga mungkin juga beberapa penerbit lain juga sudah mulai, ini adalah satu embrio yang menarik dan bagus bagaimana kemudian arsitek Indonesia punya tempat dan punya ruang untuk mengekspresikan gagasan dan ide-ide mereka. Kalau kita lihat misalnya berapa banyak bangunan-bangunan yang ada di Jakarta sekarang ini, prinsipal arsiteknya adalah justru dari Singapura, tetapi yang mengerjakan adalah arsitek-arsitek lulusan Indonesia. Kenapa kemudian fenomenanya menjadi seperti itu? Sangat menyedihkan bahwa kemudian arsitek-arsitek muda ini kemudian bekerja di tempat asing, mengerjakan proyeknya di negeri sendiri, dan kemudian nyaris semua value added yang kita terima, yang kita dapatkan itu dinikmati oleh asing. Dan ini adalah salah satu mungkin alasan yang spesifik kenapa kemudian ya kita komit untuk menerbitkan buku ini. Terima kasih. Ya memang kebetulan saya juga ada beberapa proyek di luar kota ya, mulai dari Aceh sampai Makassar. Jadi kita juga tujuannya dalam saya mengunjungi proyek-proyek itu, saya juga pengen kita tuh mengunjungi universitas-universitas. Ya sehingga mungkin dengan ini kita akhirnya bisa punya kesempatan juga berdialog dengan para mahasiswa di sana, ya kan. Terus kemudian mahasiswa juga udah tahu oh siapa sih yang bakal bicara. Ya jadi itu langkah-langkah itu memang akan kita lakukan.
Tapi kita akan susun programnya karena itu akan makan waktu mungkin bisa sampai 1 atau 2 tahun ke depan. Itu semua untuk 72 universitas itu tidak sedikit yang harus dikunjungi. Nah itu juga memang kita ada rencana ke sana.